Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di channel ini kita akan membahas kelanjutan dari manga atau anime berdasarkan novel. Di video ini gua akan membahas kelanjutan dari manga Ryukusari no Orishin no Naka no Kokoro yang dimulai dari chapter 5.19 sampai chapter 5.24 di novelnya. Oke, tanpa berbasa-basi kita langsung mulai pembahasan ceritanya. Di sore hari pada hari pertama pelatihan khusus, Partisina telah menyelesaikan tugas pengawalannya. Saat ini Partisina berada di sisi selatan pada area pelatihan. Partisina mempunyai kombinasi yang bagus. Untuk pertahanan, sihir Rosina sangat berperan besar, dibantu dengan sihir jimat Veo untuk pengamatan dan alkimia Tom untuk support. Untuk penyerangan, Mimuru dan Veo dapat melakukan serangan dengan jarak dekat, sedangkan Shina juga dapat melakukan serangan dengan jarak jauh menggunakan panahnya. Dengan kombinasi ini, mereka dapat mengalahkan musuh bahkan sebelum mendekati mereka, dan hal inilah yang membuat Mimuru frustasi. Mereka pun berdiskusi mengenai cara mendapatkan poin yang lebih banyak. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pergi ke sisi utara, karena di sisi selatan sudah tidak efektif untuk mendapatkan poin. Di tempat lain, party Lisa dan party Iris Dina masih bertarung secara sengit. Lisa mengayunkan pedangnya ke arah Iris Dina, namun serangannya mampu dibolokkan oleh Iris Dina dengan rapirnya. Di saat bersamaan, Ken juga mengayunkan pedangnya dari arah belakang Iris Dina. Iris Dina masih mampu menahan serangan Ken meskipun ia harus terdorong mundur akibatnya. Lisa dan Ken melancarkan kembali serangannya ke Iris Dina. Iris Dina pun membentuk penghalang sihir untuk menangkis serangan lawan. Dina mengeluarkan sihir api Calamity of the Sinner dan mengarahkannya ke arah Ken yang membuatnya harus mundur dari tempat Iris Dina. Ken menginstruksikan Camilla untuk menyerang. Jumlah bola api pun ditembakkan Camilla ke arah Tima. Iris Dina mengeluarkan sihir angin Wind Tunnel of the Hungry Beast untuk menghalau sihir Camilla. Sesaat kemudian, Lisa mengaktifkan Nive Witch untuk menggandakan sihir penguatan tubuhnya untuk menyerang ke arah Iris Dina. Iris Dina mengaktifkan sihir Thick Fog of the New Moon dan kabut hitam pun muncul dan menghalangi penglihatan party Lisa. Iris Dina melewati kabut dan menyerang Camilla, namun Lisa yang sudah membaca pergerakan Iris Dina bergegas bergerak dan menahan serangan Iris Dina. Di tempat lain yang tak jauh dari tempat Iris Dina, party Nozomu dan party Kevin masih melakukan pertempuran dengan sengit. Nozomu dan Mars bertarung menghadapi Kevin, sementara anggota yang lain melawan anggota party Kevin. Kevin melancarkan serangan ke arah Nozomu secara bertubi-tubi tanpa memberikan waktu kepadanya. Nozomu menangkis serangan Kevin menggunakan katana dan sarungnya. Serangan tendangan Kevin pun berhasil menembus dari tangkisan katana Nozomu. Di saat tendangan Kevin hampir mengenai tubuhnya, Nozomu menggunakan instant move Curve Dance untuk menangkis tendangan Kevin dengan katananya. Kevin tak menyangka bahwa Nozomu mampu menangkis serangannya. Akibatnya, Kevin sedikit kehilangan postur tubuhnya. Memanfaatkan itu, Mars melancarkan serangan ke arah Kevin. Namun, serangannya masih mampu ditahan Kevin meskipun ia harus terlempar. Kevin melotot ke arah Nozomu dan Mars. Ia berpikir ia harusnya dapat menang dengan mudah melawan party Nozomu. Di sisi lain, anggota yang lain dari party Nozomu dan party Kevin sedang bertempur dengan sengit. Namun, hanya masalah waktu untuk anggota party Kevin dapat mengalahkan anggota party Nozomu. Nozomu berbisik kepada Mars untuk membantu anggota yang lain dan Nozomu yang akan menghadapi Kevin sendiri. Melihat Nozomu serius, Mars pun menyetujuinya.
Mars dan Nozomu bergerak ke arah Kevin. Nozomu meledakkan ki-nya ke tanah, sehingga awan debu keluar menghalangi penglihatan mereka. Melihat hal itu, Kevin mengepalkan tinjunya untuk menghilangkan awan debu di depannya. Pemandangan yang langsung muncul di mata Kevin adalah ketika anggota partinya yang menggunakan pedang sudah dijatuhkan oleh Mars. Mars kemudian juga mengejar siswi yang menggunakan pedang. Melihat hal itu, Kevin bergerak untuk membantu sisa anggotanya. Namun, langkah Kevin dihalangi oleh Nozomu yang ada di depannya. Saat Mars sedang memburu anggota Kevin, tiba-tiba peluru api terbang ke arah dirinya. Semua orang pun menjadi kaget. Selanjutnya, beberapa anak panah datang ke arah Nozomu dan Kevin. Ternyata, serangan-serangan itu berasal dari parti Shina yang tiba-tiba datang. Veo langsung menyerang ke arah Nozomu, sedangkan yang lain bertarung dengan anggota parti Nozomu dan Kevin. Terjadilah pertarungan 3 arah antara parti Nozomu, parti Kevin, dan parti Shina. Di saat sedang terjadi pertarungan sengit di antara ketiganya, tiba-tiba terdengar suara menderu dari hutan. Muncul 5 bayangan dari kabut asap, dan ternyata itu adalah parti Irisdina dan parti Lisa. Semua orang pun terkejut. Kelima parti yang telah mengalahkan target khusus sekarang berkumpul di satu tempat. Pertarungan terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama, pertarungan antara parti Lisa dengan parti Irisdina, dan kelompok kedua yaitu pertarungan 3 arah antara parti Nozomu, parti Shina, dan parti Kevin. Di kelompok kedua juga terbagi menjadi 2 pertarungan, yaitu pertama, pertarungan antara Nozomu, Veo, dan Kevin, dan yang lainnya yaitu pertarungan antara sesama anggota parti. Pertarungan sengit pun terjadi di setiap kelompok. Mars melihat bahwa kelompoknya mempunyai situasi yang tidak menguntungkan. Mars sebenarnya ingin menolong Nozomu, namun langkahnya terhentikan oleh pergerakan dari parti Shina. Ia berpikir apabila ia salah langkah, maka semua anggota parti akan kalah. Dihinggapi rasa ketidaksabaran, Mars pun mengaktifkan tekniknya, yaitu penggabungan antara ki dan sihir. Di tempat lain, Nozomu disibukkan dengan pertarungan 3 arah melawan Kevin dan Veo. Saat sedang menghadapi keduanya, tiba-tiba Nozomu merasakan hembusan angin yang tiba-tiba datang. Mereka pun mengalihkan pandangannya ke arah Mars. Mars mengaktifkan tekniknya, yaitu penggabungan antara teknik Ki Dash Blade dan sihir Wind Tunnel of the Hungry Beast. Semua orang terkejut melihatnya. Mars berkata, "Nozomu, coba hindari ini." Dan Mars pun menembakkan tekniknya ke arah Nozomu. Nozomu menggunakan instant move-nya untuk menghindari serangan Mars. Veo dan Kevin berusaha menghindari serangan Mars, namun mereka terlambat dan tertelan oleh pusaran angin serangan dari Mars. Nozomu pun bergerak ke arah Shina dan Tom yang sedang mengincar Mars. Nozomu mengirimkan tebasan ki ke arah mereka untuk menjauhkan mereka dari Mars. Mars pun bergerak ke arah Shina untuk menyerangnya, namun Mimuru datang dan menghalangi Mars. Mars mencoba untuk menghadapi Mimuru, namun tiba-tiba Veo datang menghampirinya dengan pakaian yang berantakan. Rupanya, Veo berhasil selamat dari serangan Mars dengan menggunakan sihir jimatnya. Di tempat lain, Nozomu menggunakan instant move-nya dan bergerak ke arah pertarungan antara parti Lisa dan parti Irisdina. Tujuannya yaitu untuk mengincar Camilla yang bertanggung jawab atas barisan belakang parti Lisa. Camilla menembakkan sihir Icicle Dance ke arah Nozomu. Serangan itu mampu dihindari oleh Nozomu dengan instant move Curve Dance. Melihat hal itu, Camilla pun panik, dan setelahnya Nozomu hendak melancarkan serangan kepada Camilla.
Namun, serangannya berhasil ditangkis oleh Ken. Kemudian, Ken menembakkan tombak es ke arah Nozomu. Namun, Nozomu berhasil menghindarinya. Ken mempersempit jarak dengan Nozomu dan melancarkan tebasan ke arahnya. Nozomu menangkis serangan dari Ken, dan ia juga melancarkan serangan balik ke Ken. Keduanya terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Nozomu yang memiliki fisik lebih rendah secara bertahap mulai didorong oleh Ken. Tiba-tiba, suara bisikan jahat pun terdengar menggema di kepala Nozomu. Suara itu memberikan godaan-godaan jahat kepada Nozomu untuk melepaskan penekanan kekuatannya dan menunjukkan kekuatan aslinya. Nozomu berusaha mati-matian menahan godaan tersebut. Namun, dengan senyum lebarnya, Ken memprovokasi Nozomu dengan sangat menyakitkan, sehingga dorongan jahat pun muncul di hati Nozomu. Nozomu kemudian melangkah mundur. Melihat hal itu, Ken mengaktifkan sihir tombak es berukuran besar dan menembakkannya ke arah Nozomu. Nozomu kembali melangkah ke arah Ken. Nozomu mengkompresi ki-nya dengan sangat ekstrim dan membelah sihir Ken menjadi dua. Ken yang terkejut melihat serangan itu langsung mengayunkan pedangnya ke arah Nozomu. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Nozomu menghindari serangan Ken dan kemudian ia menjatuhkan pedang milik Ken dengan katananya. Kemudian Nozomu melancarkan tebasan ke arah tenggorokan Ken. Namun, sesaat sebelum serangannya mengenai Ken, Nozomu tersadar dan ia membelokkan serangannya sehingga hanya mengenai pipi Ken. Melihat Ken diserang oleh Nozomu, Lisa pun menembakkan bola api dan meneriakkan Nozomu untuk menjauh dari Ken. Nozomu bergerak ke samping untuk menghindari serangan Lisa, tetapi ledakan api dari sihir Lisa menyebar ke arah Nozomu. Irisdina dan Tima bergegas ke arah Nozomu untuk melindunginya. Pada saat kobaran api mulai menghilang, parti Lisa muncul kembali dengan tatapan kebenciannya yang diarahkan ke Nozomu. Melihat tatapan Lisa dan mantan sahabatnya, membuat Nozomu sakit hati. Melihat hal itu, Irisdina pun menawarkan untuk melakukan kerjasama dengan Nozomu. Mendengar ucapan Irisdina, Nozomu pun kembali tenang dan ia menyetujuinya. Nozomu dan Irisdina bersiap untuk menghadapi parti Lisa. Tiba-tiba muncul sebuah ledakan ki, yang ternyata itu adalah Kevin yang memancarkan ki dengan amarahnya. Kevin marah kepada Mars dan Nozomu. Ia berniat untuk menghabisi keduanya. Kevin melakukan bestifikasi untuk bertransformasi ke wujud binatangnya. Namun, sesaat sebelum transformasinya selesai, terjadi gempa bumi di sekitar mereka. Semua orang pun terkejut. Retakan tanah yang tak terhitung jumlahnya muncul tepat di bawah kaki mereka. Saat berikutnya, tanah pun terbalik dan keluar makhluk dari retakan tersebut, yang ternyata makhluk itu adalah Undead Dragon. Naga itu terlihat aneh. Salah satu sayapnya hilang dan satunya hampir meleleh, serta sisiknya terkelupas pada beberapa bagian dan mengeluarkan aroma yang busuk. Naga itu pun meraung. Semua orang yang ada di sana dibuat tercengang melihatnya. Nozomu yang merinding melihat tatapan Undead Dragon langsung berteriak ke semuanya untuk menghindar. Nozomu, Irisdina, Tima, dan Kevin menghindar dari serangan semburan api Undead Dragon yang diarahkan kepada mereka. Melihat hal itu, semua orang pun panik dan lari berhamburan. Melihat kedua rekannya pingsan, Kevin segera berlari ke rekannya dan membawa mereka semua untuk menjauh dari Undead Dragon. Undead Dragon yang melihat itu langsung bergerak ke arah Kevin. Di saat Undead Dragon hendak mendekati Kevin, tiba-tiba sejumlah besar angin menghantam tubuh Undead Dragon tersebut dan membuatnya terjatuh.
Dan ternyata itu adalah perbuatan dari Iris Dina dan Tima. Kevin pun lolos dari serangan Undead Dragon. Kevin yang melihat Iris Dina menyelamatkannya membuat ekspresi lega. Namun, setelah melihat Nozomu di samping Iris Dina, ekspresinya berubah menjadi masam kembali. Iris Dina meminta anggota party Nozomu untuk membawa rekan party Kevin menjauh ke tempat yang aman. Jin dan yang lainnya pun pergi. Mimuru juga pergi untuk memberitahu ke markas administrasi. Dan sisanya akan berpartisipasi untuk menahan Undead Dragon. Awalnya Kevin menolak dan menghina Nozomu yang ikut berpartisipasi. Namun, Iris Dina dan Shina malah membela Nozomu dan mendukung Nozomu untuk berpartisipasi. Lisa dan Ken memberikan tatapan tajam ke arah Nozomu. Namun, mereka juga tahu bahwa prioritas utama mereka yaitu menghadapi Undead Dragon. Undead Dragon kembali meraung dan menembakkan semburan apinya. Tima merapalkan sihirnya dan membuat penghalang untuk menahan semburannya. Kemudian, Iris Dina mengaktifkan sihir Wind Tunnel of the Hungry Beast dan menembakkannya ke arah Undead Dragon. Sesaat tercipta jalan menuju Undead Dragon. Kevin pun langsung berlari sambil memberikan makian kepada Nozomu. Melihat Kevin, Undead Dragon pun berubah arah semburannya dan mengarahkannya ke arah Kevin. Namun, pergerakan Kevin lebih cepat, dan ia pun berhasil melancarkan serangan teknik Ki, Piercing Claw and Fang ke arah dagu Undead Dragon. Gelombang kecut pun menggema dan darah pun keluar dari lukanya. Namun, Undead Dragon masih berusaha untuk mencoba memakan Kevin. Kevin bergerak ke sisi lain dan kembali melancarkan serangan Ki, Ripping Blade, ke bagian dagu kembali. Namun, naga Undead kembali bangkit dan mencoba menginjak-injak Kevin. Kevin pun melangkah mundur. Kemudian, Mars bergerak dan melancarkan tebasan Ki ke arah Undead Dragon. Tebasan itu mampu menghancurkan sisik dan merobek daging Undead Dragon. Namun, terlepas dari cederanya, Undead Dragon mengangkat ekornya dan mengayunkan ke arah Mars dan Kevin. Keduanya pun terlempar ke tanah, dan kemudian Undead Dragon bergerak untuk mendekati mereka. Melihat hal itu, Tima menembakkan sihirnya Calamity of the Sinner ke arah Undead Dragon. Veo juga menembakkan 3 peluru api menggunakan sihir jimatnya. Ledakan besar pun terjadi. Namun, tak berselang lama Undead Dragon pun muncul kembali dari balik asap dengan tubuh terbakar di bagian beberapa sisi. Rupanya, tubuh yang terbakar adalah tubuh pada bagian yang tidak ada sisiknya. Saat Mars dan Kevin sedang berusaha untuk bangkit, Undead Dragon kembali bergerak ke arah mereka. Nozomu pun melemparkan flashball ke arah Undead Dragon, dan segera ia dan Veo membawa Mars dan Kevin untuk menjauh. Lisa maju dengan didukung oleh Ken dan Camilla untuk menggantikan Nozomu. Ken dan Camilla menembakkan Icicle Dance ke arah Undead Dragon secara berurutan. Kemudian, Ken juga menembakkan tombak es raksasa ke arah Undead Dragon. Serangan tersebut berhasil mengenai Undead Dragon dan membuatnya kehilangan keseimbangan postur tubuhnya. Lisa mengaktifkan kemampuan Nive Witch untuk menggandakan damage yang diberikan pedangnya. Kemudian, ia membuat lintasan di udara dan langsung membidik perut Undead Dragon. Serangan Lisa mengenai sisik Undead Dragon dan membuatnya mengupas. Kemudian, Lisa melancarkan tusukan pedangnya ke perut Undead Dragon. Ia juga mengaktifkan sihir api untuk membakar organ dalam Undead Dragon. Setelah berhasil melancarkan serangan, Lisa menjadi lengah. Tanpa sadar, Undead Dragon yang terkena sihir Lisa justru malah berbalik menyerang Lisa dengan lengannya dan membuatnya terlempar. Ken dan Camilla bergegas untuk membantu Lisa.
tetapi itu tidak akan tepat waktu. Lisa pun pasrah melihat Undead Dragon di depan matanya yang sedang bersiap untuk memakannya. Namun, Nozomu datang menolong Lisa dengan melancarkan teknik Ki Phantom Recurrence dan memotong salah satu mata Undead Dragon. Lisa yang terkejut tanpa sadar mengucapkan nama Nozomu. Mendengar itu, Nozomu merasakan perasaan nostalgia dan berbagai emosi pun muncul di dalam hati Nozomu. Namun, ia tak tahu apakah itu emosi kemarahan, kesedihan, atau kegembiraan. Tak berselang lama, Ken datang ke sisi Lisa. Melihat Ken, emosi jahat Nozomu pun naik. Ia pun harus menahan perasaan emosinya kepada Ken. Veo bergegas ke arah Nozomu. Veo sedikit tercengang dengan kemampuan konyol milik Nozomu. Undead Dragon menarik napas dan mencoba menembakkan semburan apinya ke arah Nozomu. Nozomu menyelinap di antara semburan Undead Dragon dengan insta move-nya dan melancarkan serangan teknik Ki Phantom Clap. Di sisi lain, Veo membandingkan tongkatnya ke celah di antara sisik Undead Dragon. Namun, serangan Nozomu dan Veo tidak seefektif yang mereka pikirkan. Kemudian Iris Dina melancarkan hujan peluru sihir ke Undead Dragon, diikuti dengan Tima yang menembakkan sihir tombak batu besar Sharp Rock Dance. Serangan sihir Tima berhasil memberikan luka pada bagian dada Undead Dragon. Namun, Undead Dragon yang terkena sihir Tima langsung berbalik menyerang ke arah Tima. Iris Dina, Camilla, dan Nozomu melancarkan serangan ke arah Undead Dragon untuk menghentikannya. Namun, Undead Dragon tetap bergerak melanjutkan langkahnya ke arah Tima. Iris Dina bergerak ke arah Tima dan mengaktifkan penghalang sihir untuk menghalau serangan Undead Dragon. Namun, penghalang sihirnya tidak mampu untuk menahan serangan Undead Dragon dan membuat mereka pun terlempar. Undead Dragon kembali bergerak dan sekarang menuju ke Camilla yang sedang merapalkan sihir. Nozomu dan Veo bergegas melancarkan serangan untuk menghentikan Undead Dragon. Muncul butir-butir cahaya dan berkumpul di satu titik untuk membentuk spiral yang berada di belakang Camilla. Dan itu adalah sihir roh yang sedang dirapalkan oleh Shina. Nozomu menganggap bahwa sihir roh Shina mungkin bisa menjadi jalan keluar untuk mengalahkan Undead Dragon. Namun, suatu hal yang tak terduga pun muncul. Pusaran angin yang berlawanan menerbangkan roh-roh yang berkumpul di sekitar Shina. Shina pun menjadi panik. Dan ternyata itu adalah perbuatan Mars yang mengeluarkan teknik gabungan antara Ki dan sihir yang membentuk pusaran angin. Mars yang melihat Iris Dina dan Tima terlempar mengakibatkan kemarahan dan ketidaksabarannya langsung membakar hatinya. Dan ia pun langsung mengaktifkan kekuatan sihir terkuatnya. Namun, saat di pertengahan, sihir Mars menjadi tidak terkendali dan malah menghempaskan Mars, Tima, dan Camilla yang berada di dekatnya. Efek sihir Mars juga menyerang ke arah Shina yang mengakibatkan Shina harus kehilangan perlindungan rohnya. Shina yang kehilangan perlindungan rohnya hanya bisa menembakkan panah dengan ekspresi pahit. Undead Dragon pun bergerak ke arah mereka. Nozomu awalnya ragu untuk memutuskan rantai penekan kekuatannya. Tetapi, melihat situasi yang berbahaya, Nozomu segera meraih rantainya. Namun, untuk beberapa alasan, rantai tersebut tidak bisa terputus. Nozomu mencoba berulang kali, namun rantai tersebut masih tidak terputus. Nozomu pun terkejut melihat Undead Dragon mendekat. Kemudian, Undead Dragon memukulkan ekornya ke arah Nozomu dan Shina. Mereka pun terpental dan terbanting ke tanah. Dalam kesadarannya yang mulai menghilang, pandangan kabur Nozomu bergeser dari taring naga menjadi seorang pria yang menggunakan armor besi perak
dan menggunakan pedang raksasa. Tak berselang lama, Nozomu pun terbangun di dalam tenda. Rupanya, Nozomu sudah berada di dalam tenda kantor administrasi yang sedang dirawat oleh Non Sensei. Non Sensei bercerita ketika Nozomu dan yang lainnya sedang dalam masalah, Jihat Sensei yang mendapat kabar dari Mumuro segera pergi untuk melawan Undead Dragon. Akhirnya, Undead Dragon itu dapat digalakkan oleh Jihat dengan sekali tebasan. Non Sensei juga bercerita mengenai kondisi siswa yang lain, bahwa tidak ada siswa yang berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Shina pun datang untuk menyapa Nozomu. Melihat Shina, Nozomu sedikit menyesal mengenai apa yang telah terjadi. Tak berselang lama, Irisdina, Tima, dan Veo datang menyapa Nozomu. Namun, tiba-tiba Mars yang datang ke ruangan Nozomu langsung memberikan pukulan ke Nozomu hingga dia terlempar. Dengan nada marah, Mars berkata, "Mengapa kau tidak menganggapnya serius? Jika kau serius, kau dapat mengalahkan kadal itu." Mendengar perkataan Mars, Nozomu hanya bisa tertunduk dan frustasi. Melihat tingkah Nozomu, Mars kembali mengayunkan pukulannya. Siswa yang lain pun berusaha untuk menghentikan Mars. Tak berselang lama, Non Sensei pun datang dan melerai keduanya. Mars merasa kecewa dengan Nozomu karena hanya diam, dan Mars pun pergi. Setelah itu, Nozomu pun bangkit dan pergi meninggalkan tenda. Setelah kemunculan Undead Dragon, pelatihan khusus pun dibatalkan dan penyelidikan secara menyeluruh perlu untuk dilakukan. Para siswa dikembalikan kembali ke kota Arkazam. Irisdina dan yang lainnya langsung berlari ke kelas 10 untuk mencari Mars dan Nozomu. Namun, keberadaan Mars dan Nozomu tidak ditemukan di sekitar sekolah. Dengan rasa khawatir, Irisdina dan yang lainnya pun berpencar untuk mencari Mars dan Nozomu di luar area sekolah. Di lain tempat, Jihat dan para kesatria sedang melakukan penyelidikan pada kejadian munculnya Undead Dragon di dalam hutan. Setelah diselidiki, ternyata terdapat sarang naga yang berada di dalam tanah. Terdapat tulang-tulang naga muda yang berserakan, dan diperkirakan mereka semua mati sekitar 10 tahun yang lalu. Kemungkinan sarang mereka tertutup oleh reruntuhan tanah, dan untuk bertahan hidup, mereka melakukan kanibalisme sehingga hanya menyisakan satu naga yang tersisa, dan ketika mati, naga muda tersebut berubah menjadi Undead Dragon. Saat hari sudah mulai gelap, penyelidikan pun dihentikan dan mereka pun pulang. Di lain waktu, tepat setelah matahari terbenam, di daerah komersil, Mars yang masih frustasi kepada Nozomu menghabiskan waktunya hanya untuk mabuk sake. Saat di jalan, setelah diusir dari Ushitose, Mars mendapati mantan rombongannya di kelas 10 sedang mengganggu seorang wanita. Melihat hal itu, Mars makin jengkel dan terlibat perkelahian dengan mantan temannya. Setelah perkelahian selesai, tak berselang lama Tima pun datang. Melihat Tima, Mars menjadi menyesal telah membuatnya khawatir. Tima yang khawatir menasihati Mars agar segera berbaikan kembali dengan Nozomu. Setelah mendengar perkataan Tima, Mars pun ingin meminta maaf kepada semuanya dan ingin berbaikan kembali dengan Nozomu. Di tempat lain, di pinggiran kota Arkazam, tepatnya di sekitar tempat biasa Nozomu dan Irisdina berlatih, Nozomu sedang mengayunkan katananya untuk menghilangkan rasa frustasinya. Nozomu kembali mencoba untuk menghancurkan rantai penekan kekuatannya. Namun, rantai yang tadinya mudah dihancurkan, kini melilit erat di tubuh Nozomu.
Tak berselang lama, Shina akhirnya menemukan Nozomu. Shina bercerita bahwa dirinya sudah mengetahui tentang kekuatan Nozomu, mengenai ability suppression, dan fakta Nozomu berhasil mengalahkan vampir dari keluarga Wasiart yang merupakan salah satu dari 7 klan yang menyatukan Kekaisaran Blizzard. Obrolan pun terjadi di antara keduanya. Tak berselang lama, Andri Sensei pun datang. Melihat Andri Sensei, Nozomu yang diselimuti perasaan frustasi meminta bantuan kepada Andri Sensei tentang apa yang harus dilakukannya. Nozomu bercerita mengenai dirinya yang biasa latihan di hutan sendirian, dan Nozomu juga mempunyai seorang master yang mengajarinya menggunakan katana. Nozomu juga bercerita mengenai sekilas kekuatannya yang mempunyai kesadaran sendiri dan menganggap semua orang yang ada di Arkazam sebagai makanannya. Setelah berkonsultasi dengan Andri Sensei, Nozomu pun memutuskan untuk memberitahu rahasianya kepada teman-temannya. Di lain tempat, Iris Dina dan yang lainnya pun berkumpul di tempat yang sudah ditentukan. Iris Dina menanyakan mengenai keberadaan Mars dan Nozomu, namun semuanya nihil. Tak berselang lama, Tima pun datang dengan membawa Mars. Mars pun meminta maaf kepada semuanya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Iris Dina memaafkan Mars, namun ia harus meminta maaf terlebih dahulu kepada Nozomu. Tak berselang lama, Shina dan Andri Sensei pun datang. Shina memberitahukan yang lainnya bahwa ia berhasil menemukan Nozomu. Namun, saat ini Nozomu sedang berada di dalam hutan untuk menuju gubuk masternya. Mendengar hal itu, Iris Dina menjadi khawatir dan ingin bergegas mengejarnya. Shina pun menghentikan Iris Dina. Di sini, Shina memberitahukan kepada yang lain mengenai cerita yang telah disampaikan oleh Nozomu. Shina juga berpesan agar besok semuanya bisa berkumpul untuk menuju ke gubuk Master Nozomu yang akan ia pandu. Iris Dina yang masih dihinggapi rasa khawatir hanya bisa menerimanya. Di lain tempat di dalam hutan, terdapat sosok misterius dengan tudung yang menutupi kepalanya berdiri di sebelah mayat Undead Dragon. Sosok itu menyentuh mayat Undead Dragon dan seketika mayat itu hidup kembali menjadi seekor naga sebelum kematiannya. Sekian video pembahasan novel Rikusari no Orishin no Naka no Kokoro dari chapter 5.19 sampai chapter 5.24. Jangan lupa like dan subscribe apabila kalian menyukai video ini, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi ketika channel ini update video terbaru. Oke, sekian dan terima kasih.